Ustadz, kami mendengar ada ceramah terkait bintang Thuraya berdasarkan hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sebagai berikut. Haddatsana Abu Sa'id qala haddatsana Uhaib qala haddatsana Isil bin Sufyan an Atha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a an-najmu da sabahin rufi'atil aha. Yang dimaksud bintang di sini menurut ceramah tersebut adalah bintang Thuraya yang kemungkinannya muncul di awal bulan Mei menurut pendapat salah seorang ulama yang dinukil dalam penjelasan hadis tersebut. Jika nanti awal bulan Mei terbit bintang Thuraya, maka akan diangkat semua wabah penyakit dari muka bumi ini, termasuk dalam hal ini corona. Dan ini dikaitkan juga dengan pendapat Ibnu Hajar rahimahullah bahwa biasanya wabah di negeri kaum muslimin akan diangkat pada musim panas, yaitu pada bulan Ramadan, dan itu bertepatan dengan bulan Mei. Apakah hal ini adalah benar? Jawabannya yang pertama, hadits yang disebutkan di Musnad Imam Ahmad ini di dalam sanadnya rawi yang bernama Isil bin Sufyan, dan dia ini dhaiful hadits, seorang yang lemah haditsnya. Datang riwayat semisal dengannya diriwayatkan oleh At-Tahawi, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, At-Tabarani dan selainnya dari jalur Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit dari Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah, ya, dengan lafaz idza tala'a an-najmu rufi'atil ahatu an kulli ahli balad. Apabila bintang telah terbit, maka akan diangkat segala penyakit dari seluruh negeri. Dari seluruh negeri. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah bersamaan dengan keimaman beliau di dalam fikih, ketokohan beliau, tapi di dalam pembahasan haditsnya dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Ali dan selainnya dari para ulama ahli hadits. Kemudian ini semuanya berasal dari jalur Atha bin Abi Rabah. Pada dua riwayat ini bertentangan dari sudut makna, dari sudut lafaz. Jadi riwayat Isil bin Sufyan, idza tala'a an-najmu, apabila bintang muncul da sabahin di waktu pagi, rufi'atil aha, maka al-aha, hama, penyakit akan diangkat. Sedangkan di riwayat Abu Hanifah lafadznya beda. Apabila bintang telah muncul, maka hama atau penyakit akan diangkat dari seluruh penduduk negeri. Dan ini perbedaan menyolok di dalam hal ini. Karena itu Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad ketika menyebutkan riwayat Abu Hanifah, beliau katakan yatafarradu bihi, dia bersendirian dengan riwayat itu, wala yutaba'u alaihi, dan tidak ada pendukungnya. Itu bahasa-bahasa pelemahan yang dipakai oleh ulama ahli hadits. Dan diantara yang melemahkannya dari ulama ahli hadits di masa sekarang adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah. Baik, ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua, anggaplah hadits ini adalah hadits yang sahih. Sekarang kita perhatikan kandungan maknanya. Al-ahad di situ diartikan apa? Ya. Dan penafsiran bintang dengan bintang Thuraya itu datangnya dari mana? Ini harus dipahami bahwa ini hadits, ini konteks pembahasannya itu datang terkait dengan masalah tanaman, hama yang menimpa tanaman. Karena itu telah syah dari Nabi dari berbagai riwayat. Di riwayat Bukhari Muslim ada dari hadits Ibnu Umar, ya, dan di Muslim ada hadits Jabir, ada hadits-hadits yang lainnya yang Nabi melarang untuk jangan menjual dari buah-buahan hatta yabdu salahuha, sampai tampak keberhasilannya,
sampai tampak keberhasilannya. Ibnu Umar di sebagian riwayat ditanya, tampak keberhasilannya itu bagaimana? Ya, kata beliau, ketika muncul bintang Thuraya, beliau terangkan bintang Thuraya. Ya, dan memang betul di pembahasan masalah bintang Thuraya itu, ada yang mengatakan bahwa bintang Thuraya itu adalah bintang yang muncul di bulan Ayar atau di bulan Mei. Iya. Tapi maksud dari munculnya di situ sebenarnya bukan masalah waktunya. Tapi bintang Thuraya ini muncul itu sebagai pertanda bahwa akan datang musim panas, dan biasanya di musim panas itu wabah tidak menetap lama, akan pergi. Jadi harus kita ketahui bahwa hadits ini itu ada sebab pembahasannya di kalangan para ulama. Dia terkait dengan hama sebenarnya. Jadi kalau dibahasakan dengan hama itu lebih mencocoki konteks. Walaupun kalau ada yang berkata al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab, bukankah yang menjadi ukuran keumuman lafadz bukan kekhususan sebab? Kita jawab benar itu. Tetapi kaidah ini sulit diterapkan kalau kita melihat pada pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, kalau dilihat di konteks haditsnya, idza tala'an najmu, apabila bintang telah muncul, itu maksudnya bintang Thuraya. Sebenarnya bintang itu bukan maksud inti pembahasan. Bintang itu tanda. Karena itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang mu'tabar, yang diinginkan adalah tanaman itu sudah matang. Sebab kalau tanaman sudah matang, datang hama apapun itu tidak berpengaruh. Tanamannya sudah matang, sudah bisa dijual. Orang sudah bisa bertransaksi dengannya. Tidak ada kemungkinan rusak tanaman itu. Jangan sampai ada orang yang beli mangga misalnya setengah belum matang, kalau sudah terjadi transaksi, ya selang 5 hari tiba-tiba mangganya kena hama semuanya, hancur, akhirnya rugi orang. Nah, makanya dilarang menjual buah-buahan itu kecuali setelah matang, sudah tampak kematangannya. Nah, itu tandanya salah satunya itu. Jadi masalah muncul bintang atau tidak muncul bintang itu bukan sebuah hal yang diinginkan, tapi sebagai pertanda. Nah, itu makna yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hajar, dan selainnya. Iya. Kemudian yang di konteks hadits riwayat Abu Hanifah, diangkat penyakit itu dari setiap penduduk negeri. Penduduk negeri mana yang diinginkan? Iya, sebagian ulama dia mengatakan setiap penduduk negeri yang ada pohon kurmanya. Dan sebagian ulama mengatakan dimaksud adalah negeri Hijaz. Iya. Dan ini memang cara memahami hadits harus seperti itu. Karena itu Nabi SAW berucap sesuatu, kadang dibahasakan oleh para ulama. Ini dilihat di mana Nabi mengucapkannya. Ya. Ketika Nabi berkata, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah," antara timur dan barat adalah kiblat. Itu karena penduduk kota Madinah, kiblat mereka ke arah selatan. Jadi antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita di Indonesia, tidak seperti itu teksnya. Kiblat kita di arah barat. Makanya antara utara dan selatan itu adalah kiblat. Harusnya seperti itu. Nah, sama di dalam hadits ini. Ini Nabi ucapkan, andai kata sahih hadits ini terkait dengan penduduk negeri. Yang kata Ibnu Abdul Bar, mungkin negeri yang ada kurmanya, atau ini khusus untuk penduduk Hijaz. Penduduk kota Mekah, kota Madinah, atau yang berada di sekitarnya. Iya. Maka tidak bisa diumumkan seperti itu. Karena itulah yang tampak bahwa pada sudut pembahasan ini nggak bisa dipastikan bahwa bulan Mei akan berakhir. Iya. Tapi kalau seorang mengucapkannya misalnya mimbabit tafa'ul, dia berharap kebaikan, dari sudut dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terangkat di akhir bulan Mei misalnya, maka itu nggak ada masalah ya. Dan memang Ibnu Hajar sebut dalam sebagian pembahasan beliau bahwa waktu-waktu wabah itu yang di dalam sejarah pernah terjadi wabah-wabah itu biasanya ketika selesai musim dingin masuk musim panas, wabahnya sudah berhenti. Iya, wabahnya sudah berhenti. Dan kita berharap mudah-mudahan itu terjadi. Tapi menyandarkannya sebagai suatu hal yang pasti, ya,
pasti akan selesai begini dan begitu. Ini adalah hal yang tidak tepat dengan 3 alasan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang saya nasihatkan, harusnya yang banyak kita bahas itu bagaimana seorang itu bertobat dari dosa-dosa dan kesalahannya, banyak berdoa, beristighfar, berzikir, dia pertunjukkan kefakirannya kepada Allah. Itu yang harusnya banyak dibahas. Jangan menggampangkan orang dengan hal-hal yang kadang membuat orang itu semakin lalai di dalam kesalahan, bergampangan terhadap dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.